Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, pada kali ini saya akan membahas masih mengenai ekonomi bisnis. Ya, pelajaran ekonomi bisnis yaitu pada kompetensi dasar yaitu memahami hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar. Nah, pokok bahasan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, hukum permintaan dan penawaran. Yang ketiga, hukum permintaan. Yang keempat, hukum penawaran. Yang pertama, pengertian permintaan dan penawaran. Ya. Permintaan yaitu sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran yaitu sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Nah, di sini model penawaran dan permintaan itu digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Nah, model ini sangat penting untuk melakukan analisa ekonomi mikro terhadap perilaku para pembeli dan penjual, serta interaksi para penjual dan pembeli di pasar. Model ini memberikan bahwa dalam suatu pasar yang kompetitif, ya, bersaing secara sempurna, itu harga akan berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terciptalah keseimbangan ekonomi antara harga dan kuantitas. Terus selanjutnya yang kedua, hukum permintaan dan penawaran. Ya, hukum permintaan dan hukum penawaran, jika semua asumsi itu diabaikan, ya, ini jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembelian akan semakin banyak, ya, ataupun sebaliknya, ya, ini harga semakin naik, maka permintaan atau pembelian ini ya akan semakin berkurang, ya, itu. Ini semua terjadi karena semua itu ingin mencari suatu kepuasan, ya, ataupun keuntungan yang sebesar-besarnya dari harga yang ada, ya. Nah, terus yang ketiga ini hukum permintaan, ya. Hukum permintaan yaitu hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif, ya, antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, apabila harga naik, jumlah barang yang dimintanya sedikit, dan apabila harganya rendah, jumlah barang yang diminta itu meningkat. Nah, dengan demikian hukum permintaan, ya, yang berbunyi semakin turunnya tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin, ya, naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Nah, pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus, ya, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor lain selain harga itu tidak berubah, ya, ataupun dianggap tetap. Nah, terus yang keempat hukum penawaran, ya. Hukum penawaran bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan itu semakin banyak, ya. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, ya, atau harganya turun, jumlah barang yang ditawarkannya pun itu semakin sedikit, ya. Itu. Inilah yang disebutnya hukum penawaran, ya. Hukum penawaran itu menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga, ya. Dengan demikian, ya, bunyi hukum penawaran yaitu berbunyi, ya, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga,
semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Nah, hukum penawaran ini akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran itu tidak berubah. Demikian bahasan kita ya tentang hukum permintaan dan penawaran ya. Cukup sampai di sini ya, semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.